dari keterlibatan berbagai pihak, baik itu individu, komunitas, organisasi, dan lembaga sosial kemasyarakatan dalam percepatan vaksinasi COVID di Kabupaten Goa. Upaya kerja keras memang harus perlu dilakukan secara bersama agar kita bisa mempercepat tercapainya herd immunity atau 70% dari jumlah penduduk Kabupaten Goa yang telah divaksin demi terbentuknya antibodi atau kekebalan kelompok yang biasa juga disebut dengan kekebalan komunal. Peringatan Hari Jadi Goa ke-701 tahun 2021 mempunyai tagline 701 tahun Goa maju dan tangguh. Dengan tema, dengan semangat Hari Jadi Goa, mari bersama kita lanjutkan pembangunan menuju kemandirian daerah. Tagline dan tema tersebut mengundang makna, harapan dan mimpi masyarakat Kabupaten Goa untuk bangkit menjadi daerah yang maju, tangguh dari ancaman krisis multidimensi akibat pandemi COVID-19 yang telah melanda kita selama 2 tahun ini. Tentu saja kita harus mengedepankan kolaborasi sosial berskala besar dengan melibatkan semua unsur untuk mau terlibat menjadikan Goa sebagai kabupaten berketahanan dan dengan pembangunan berkelanjutan menuju kabupaten yang mandiri. Karenanya, peringatan Hari Jadi Goa ke-701 harus dimaknai sebagai sarana mengembalikan ingatan kita akan pentingnya upaya menuntaskan persoalan sosial ekonomi, mengembangkan budaya, dan menjaga keseimbangan manusia dengan lingkungan melalui kerja bersama dalam semangat kolaborasi. Peringatan Hari Jadi Goa syarat makna dan hakikat yang dalam, di mana kita dapat melakukan kilas balik sejarah. Goa telah melahirkan banyak tokoh kenamaan yang menjadi kebanggaan sepanjang zaman. Terdapat 3 tokoh yang menjadi pahlawan nasional. Yang pertama adalah Ima Lombasi Daimat Tawang, Sultan Hasanuddin, yang digelari ayam jantan dari timur. Yang kedua, Syekh Yusuf Al-Makassari, yang juga ditetapkan menjadi pahlawan nasional di 2 negara, Indonesia dan juga Afrika Selatan. Dan Karaim Patingal Loang, yang dalam perjalanannya dikenal sebagai raja tersohor dan seorang tokoh intelektual muslim yang membumikan ilmu sains serta menguasai 7 bahasa asing. Di zaman pendudukan Belanda, sejarah panjang bangsa ini mencatatkan bahwa peran dan sumbangsi orang Goa dalam eksistensi republik ini dapat terwujud karena peran serta orang Goa ikut andil di dalamnya. Pasca perjanjian Bongaya, Karangga Lesong yang merasa kecewa dengan isi perjanjian Bongaya memimpin pasukannya sebanyak 40 armada pinisi bersenjata lengkap dibantu oleh Laksamana Besar Karaim Bontomaranu berlayar ke Pulau Jawa membantu perjuangan Trunojoyo di Madura dan Sultan Ageng Tirtayasa atau Sultan Banten dan lanjut membantu Raja Mataram melawan Kompeni Belanda. Salah satu keturunan Karangga Lesong yang kemudian mempelopori lahirnya Budi Utomo 1908 adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo. Demikian pula tokoh besar pendidikan nasional Ki Hajar Dewantoro. Hasil penelusuran sejarah bukan hanya mengantarkan kita pada sebuah kebanggaan semata, namun lebih jauh dari itu, yakni kesadaran dan eksistensi dari diri kita. Kesadaran tersebut akan mengantarkan kita pada pemahaman atas harkat dan martabat diri orang Goa. Persoalan harkat dan martabat adalah persoalan harga diri. Dan untuk harga diri, maka apapun akan kita pertaruhkan. Peringatan Hari Jadi Goa ke-701, hendaknya kita jadikan momentum untuk melakukan introspeksi dan melakukan evaluasi terhadap apa yang telah kita lakukan dan apa yang ingin kita lakukan yang akan membawa manfaat kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Goa. Di samping itu, kita harus bersama-sama menyusun rencana aksi ke depan
ke arah mana daerah ini akan kita bawa, yang tentunya melanjutkan pembangunan untuk kemajuan daerah ini dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan banggakan, sidang paripurna Dewan serta hadirin yang berbahagia. Peringatan Hari Jadi Goa ke-701 harus dimaknai sebagai momentum perubahan tatanan sosial ke arah yang lebih maju, sejahtera dan berkeadilan. Mengingat dampak pembangunan Kabupaten Goa bukan hanya untuk warga Kabupaten Goa sendiri, tetapi juga bagi penduduk daerah sekitar sesuai perannya sebagai pusat pertumbuhan regional. Itu pula sebabnya peringatan Hari Jadi Goa bukan sekedar untuk menghitung usia fisik daerah, tetapi juga menjadi sarana untuk menakar prestasi dan memacu semangat berkarya melalui komitmen menguatkan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, masyarakat, media, dan juga akademisi sesuai dengan teori pentahelix. Sidang paripurna Bapak Gubernur yang kami hormati dan banggakan, izinkan kami melaporkan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Goa, alhamdulillah telah menunjukkan peningkatan yang baik. Itu bisa diukur dari indeks pertumbuhan manusia atau IPM 5 tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan. Data IPM Kabupaten Goa tahun 2016 itu sebesar 67,70%, berada pada kategori menengah dan terus mengalami peningkatan. Dan alhamdulillah pada tahun 2020 kemarin Kabupaten Goa telah masuk menjadi IPM dengan kategori tinggi dengan 70,43%. Dan itu menunjukkan kualitas hidup manusia semakin baik di wilayah Kabupaten Goa ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan banggakan, kami ke depan bersama dengan Bapak Haji Abdul Rauf Malagani Karengkio dan juga sudah ditetapkan menjadi RPJMD Kabupaten Goa untuk 5 tahun ke depan sampai dengan tahun 2025. Rencana kita untuk pembangunan Kabupaten Goa 5 tahun ke depan tergambar dari 5 program prioritas yang telah kami tetapkan. Yang pertama adalah kita tetap fokus pada sektor pendidikan. Karena kita ingin membangun sumber daya manusia yang lebih baik di masa yang akan datang. Sekali lagi, kekayaan suatu daerah, kekayaan suatu bangsa bukan diukur karena sumber daya alamnya. Tetapi kekayaan suatu daerah, kekayaan suatu bangsa dan negara diukur di manusianya. Siapa yang membangun sumber daya manusianya, yakin dan percaya, dia akan menjadi daerah yang berkembang seperti yang kita cita-citakan bersama. Indonesia akan mengalami Indonesia emas pada tahun 2045. 100 tahun setelah reform, 100 tahun Indonesia merdeka. Itu ditandakan bahwa bonus demografi usia produktif lebih tinggi dibandingkan usia yang non produktif. Oleh karena itu, harus kita persiapkan usia produktif itu dari sekarang sehingga ke depannya dia mampu berkompetisi dengan daerah-daerah lain maupun negara-negara lain yang ada di dunia ini. Sehingga pemerintah Kabupaten Goa terus memprioritaskan pendidikan meskipun indikator keberhasilan dari pendidikan tidak bisa diukur seperti indikator keberhasilan infrastruktur. Berbicara pendidikan, indikator keberhasilannya 15 sampai dengan 20 tahun yang akan datang. Berbeda berbicara infrastruktur, hari ini kita bangun jembatan, tahun depan bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat yang ada. Tetapi insya Allah, niat pemerintah Kabupaten Goa membangun sumber daya manusia yang lebih baik untuk kehidupan anak, cucu, dan keponakan kita yang harus lebih baik dibandingkan yang kita rasakan hari ini, insya Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, semua program pendidikan yang sudah berjalan kita akan lanjutkan. Yang ke depan kami sudah sepaham dengan para kepala desa, kami sudah sepaham dengan para lurah, dan kami membuat kesepakatan perjanjian bersama bahwa semua anak-anak berprestasi Kabupaten Goa yang ingin berkuliah di universitas terbaik yang ada di Indonesia akan dibiayai oleh pemerintah kabupaten. Tetapi bagi anak-anak yang berprestasi Kabupaten Goa
yang ingin berkuliah di universitas terbaik yang ada di Makassar, Unhas, UMI, UNM, dan lain-lain akan dibiayai memakai dana desa dan juga dana kelurahan. Sehingga insya Allah ini mempercepat peningkatan sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Goa. Kami memiliki 167 desa dan kelurahan. Apabila ini semuanya dikirim, maka setiap angkatan ada 167 siswa yang akan dibiayai oleh pemerintah Kabupaten Goa. Sehingga ini mempercepat peningkatan sumber daya manusia yang ada di wilayah Kabupaten Goa. Bapak Ibu sekalian, ini juga setelah saya cek, ini bukan sombong ini. Setelah saya cek, baru satu-satunya Kabupaten Goa yang melaksanakan program kerjasama dengan seluruh desa dan kelurahan untuk pembiayaan anak-anak kita untuk berkuliah di universitas terbaik. Bapak Ibu sekalian, yang kedua, Bapak Gubernur yang kami hormati dan banggakan, kami akan fokus juga di kesehatan, Bapak. Prioritas kedua kita adalah kesehatan. Semua fasilitas kesehatan akan kita targetkan untuk peningkatan kapasitas dan kualitasnya. Bahkan tahun ini, sementara kita membangun rumah sakit Pratama di Kecamatan Bontonompo untuk bisa menunjang rumah sakit Syekh Yusuf. Selama ini pelayanan rumah sakit hanya bertumpu di rumah sakit Syekh Yusuf. Makanya sekarang semua puskesmas secara perlahan kita lakukan renovasi untuk peningkatan kualitas kapasitasnya dan juga peningkatan pelayanannya. Di samping itu kita membangun rumah sakit baru Pratama di Kecamatan Bontonompo, sehingga masyarakat yang ada di Kecamatan Bontonompo, Bontonompo Selatan, Bajeng Barat, dan sebagian dari Barombong tidak perlu ke rumah sakit umum daerah Syekh Yusuf. Cukup datang ke rumah sakit Pratama yang dibangun di Bontonompo, insya Allah pelayanannya sama dengan rumah sakit yang ada di Syekh Yusuf. Ini tiada lain untuk sekali lagi mendekatkan pelayanan itu kepada seluruh lapisan masyarakat yang ada. Yang ketiga, Bapak Gubernur yang kami hormati dan banggakan, para Forkopimda yang kami cintai. Yang ketiga, yang menjadi program prioritas kita adalah keagamaan. Selain kita ingin membangun sumber daya manusia yang lebih baik di masa yang akan datang, tentunya berlandaskan iman dan takwa. Oleh karena itu, program pemerintah Kabupaten Goa tahun ini telah dibangun tahap kedua, membangun rumah tahfiz miliknya pemerintah Kabupaten Goa di Kecamatan Bajeng, khususnya di Kelurahan Limbung. Insya Allah tahun depan akan kami rampungkan pembangunannya, sehingga program satu hafiz satu desa, satu hafiz satu kelurahan, yang dibiayai juga dengan dana desa dan dana kelurahan, telah memiliki rumah tahfiz, sehingga kualitas dari para penghafal Al-Quran nanti akan sama. Dan target kita ke depan, setiap dusun dan lingkungan, 675 dusun dan lingkungan yang ada di Kabupaten Goa, minimal memiliki satu penghafal Al-Quran, sehingga insya Allah keberkahan itu selalu turun untuk kita yang ada di masyarakat Kabupaten Goa. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Gubernur yang kami hormati dan banggakan, insya Allah tahun depan program ini telah berjalan, sudah dianggarkan di dana desa dan juga dana kelurahan. Kami di kabupaten juga telah mengalokasikan untuk penyelesaian rumah tahfiz Quran, sehingga insya Allah tahun depan sudah bisa dimulai angkatan pertama program satu hafiz satu desa, satu hafiz satu kelurahan. Yang kedua, Bapak Gubernur yang kami hormati dan banggakan, kami juga telah melakukan kerjasama dengan Ustadz Adi Hidayat LCMA untuk meningkatkan sumber daya manusia para imam-imam kita, imam desa, imam kelurahan, imam dusun, imam lingkungan, yang kita kerjasamakan dengan Ustadz Adi Hidayat, sehingga insya Allah para imam-imam kita juga merupakan imam yang penghafal Al-Quran. Sehingga inilah yang akan menyebar ke semua desa dan kelurahan untuk mengajarkan para generasi kita agar bisa membaca dengan baik, dengan tahsin yang benar. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan banggakan, yang keempat, kami fokus pada bidang infrastruktur. Izin Bapak Gubernur, kami membangun ruang terbuka hijau di depan, insya Allah tahun ini selesai. Dan tahun depan kalau pandemi COVID tidak melonjak,
kami akan resmikan dalam waktu dekat dan bisa dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat yang ada. Dan begitu banyak infrastruktur lainnya yang kita bangun. Yang kedua adalah Stadion Kalegoa. Yang ketiga, revitalisasi Balak Lompoa dan Istana Tamalate. Yang keempat, kami juga membangun bumi perkemahan, Bapak Gubernur. Bumi perkemahan Cak Dika. Ini merupakan miniatur dari Cibubur yang ada di Jakarta. Sehingga insya Allah bukan hanya pendidikan ilmu saja yang diberikan kepada anak-anak kita yang ada di Kabupaten Goa, tetapi pendidikan karakter juga penting untuk membentuk karakter yang baik, mental yang baik untuk anak-anak kita di masa yang akan datang. Tahun ini juga kita sudah alokasikan untuk tahap kedua, dan tahun depan merupakan tahap ketiga untuk membangun bumi perkemahan Cak Dika tersebut. Sehingga insya Allah kegiatan-kegiatan pramuka tingkat nasional tidak hanya harus dilaksanakan di Cibubur, bisa juga dilaksanakan di bumi perkemahan Cak Dika Kabupaten Goa insya Allah. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati dan banggakan, kami juga mohon Bapak Gubernur yang kami cintai, infrastruktur di Kabupaten Goa ini terbagi atas 3. Ada jalan nasional yang merupakan kewenangan dari pemerintah pusat, ada jalan provinsi yang merupakan kewenangan dari pemerintah provinsi, dan juga jalan kabupaten yang merupakan kewenangan pemerintah Kabupaten Goa. Mohon izin Bapak Gubernur, Jalan Hertasning Tun Rasa itu merupakan jalan provinsi yang merupakan kewenangan dari pemerintah provinsi yang setiap tahunnya makiannya kepada pemerintah Kabupaten Goa. Oleh karena itu mohon berkenan Bapak Gubernur untuk bisa memperbaiki dan mengaspal jalanan Tun Rasa Hertasning sehingga insya Allah makiannya tidak lagi dialamatkan kepada pemerintah Kabupaten Goa dan tidak juga dikritik kepada pemerintah provinsi. Termasuk jalanan yang ada di Patalasang atau yang dikatakan Pasar Burung-Burung, itu juga merupakan kewenangan dari pemerintah provinsi, Bapak. Mohon izin mudah-mudahan bisa diaspal juga supaya ini menjadi saksi bahwa insya Allah Bapak Gubernur akan menyelesaikan itu dengan baik. Terima kasih. Yang kelima, yang menjadi program prioritas kita adalah pertanian dan juga UMKM. 60% masyarakat kita adalah petani. Sehingga ke depannya kita akan secara perlahan-lahan memperkenalkan teknologi pertanian kepada seluruh petani kita yang ada di wilayah Kabupaten Goa. Sehingga pendapatannya semakin meningkat dan kesejahteraannya juga semakin meningkat di masa yang akan datang. Dan khusus untuk UMKM ini, kita juga akan mendampingi, melatih, sampai ke pemasarannya kepada seluruh UMKM. Supaya UMKM ini tumbuh dengan baik. Mohon izin Bapak Gubernur, pandemi COVID-19 ini membuat masyarakat kita banyak yang kehilangan pendapatan, banyak yang kehilangan pekerjaan atau di PHK. Oleh karena itu mari kita tumbuhkan UMKM kita. Sehingga ketika UMKM ini tumbuh berkembang dengan baik, maka pasti dia akan menyerap tenaga kerja. Ketika dia menyerap tenaga kerja, maka insya Allah kita mampu kembali menurunkan angka pengangguran dan angka kemiskinan yang ada di wilayah Kabupaten Goa ini. Inilah 5 program prioritas yang menjadi perencanaan kami, pemerintah Kabupaten Goa secara keseluruhan untuk wilayah Kabupaten Goa ini 5 tahun ke depan. Kami mohon doa, dukungan, bantuan dari Bapak Ibu sekalian. Sebab periode pertama kemarin alhamdulillah mampu kita lewati dengan baik, dengan penuh dukungan, doa, dan partisipasi dari seluruh pihak yang ada. Sehingga alhamdulillah pemerintah Kabupaten Goa meraih 136 penghargaan internasional, nasional, dan juga provinsi. Ini tentu berkat bantuan kita semuanya. Bukan karena bupati dan wakil bupati saja, tetapi karena adanya kekompakan dan kebersamaan dari kita semuanya. Karena adanya kekompakan dan kebersamaan itu, maka yang berat pasti akan terasa ringan, yang jauh pasti akan terasa dekat. Oleh karena itu, kami mohon dukungan, partisipasi, dan bantuan kita semua, sehingga kita bisa kembali meraih prestasi demi prestasi
untuk kemajuan dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Goa ini. Terakhir, mohon Bapak Gubernur yang kami hormati dan banggakan untuk bisa membawakan sambutan dan memberikan petunjuk arahan kepada kami semua dalam rangka Hari Jadi Goa ini. Mudah-mudahan ke depan kolaborasi dan kerjasama antara pemerintah Kabupaten Goa dan juga pemerintah provinsi akan kita tingkatkan di masa yang akan datang. Kami juga menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Ibu Ketua DPRD bersama dengan seluruh anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Ibu Pak Ketua Pengadilan Agama, Bapak Pangdi, Pak Kasdam, Pak Wakajati, Pak Kabinda, Pak Dansat Brimob yang mewakili Pangkops AU, dan saya juga terima kasih kepada ibu saya yang tercinta yang telah menyempatkan hadir di tempat ini, Ibu Haja Novita Madonsa Amu, Novita Iksan Yasin Limpo, dan kita semua yang telah menyempatkan hadir di tempat ini. Terima kasih atas kehadiran kita semuanya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rewa Gogoa. Terima kasih Bapak Bupati Goa. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, selanjutnya sambutan pelaksana tugas Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan kepada Bapak Andi Sudirman Sulaiman disilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cemburu, tadi lompatnya kencang, sekarang tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan-jangan saya kalah cakep sama bupatinya. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tentu pertama-tama yang kita hormati, kita banggakan Ibu Ketua DPRD Provinsi Selatan, Ibu Andi Ina Kartika Sari yang hadir bersama kita. Tentu yang kita hormati, kita banggakan para anggota DPRD Provinsi Selatan yang hadir. Tentu ini ada Bapak Hengki, Bapak Usman Lonta, kemudian Bapak Haja Rismawati Kadir Nyampa, Ibu Rismayanti, kemudian Bapak Fauzi Andiwawo, kemudian Bapak Mama Ansar Zainal Rati, kemudian teman lebita Bapak Andi Baso Sari Mangkona. Saya tidak tahu ini mungkin sebagai Dewan Adat beliau. Kemudian yang kita hormati, hadir bersama kita Bapak Majen TNI, Bapak Kunto Arif Wibowo, Tri Sutrisno. Beliau ini anaknya Pak Tri, Pak Jenderal Tri. Kalau masih ingat Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, beliau inilah salah satu penerus yang kemudian di masa masih usia muda sudah bertugas pada posisi yang nomor 1 Indonesia Timur untuk divisi infanteri. Kemudian tentu yang kita hormati, kita banggakan ada Bapak Kasdam. Kemudian tentu yang kita hormati Bapak Wakajati yang selalu senantiasa hadir bersama kita, Bapak Remel Jesajang. Kemudian tentu Bapak Kabinda, Bapak Brigjen TNI Dwi,
Wah, mirip sudah kayak Sultan Senudin Pak sudah. Merah-merah sudah. Kemudian tentu Bapak Ketua Pengadilan Agama, Bapak Kapolda, dalam hal ini diwakili Bapak Damsat Brimob. Ini warga sini, tidak boleh lari Pak. Kemudian Bapak Pangkopsau atau yang mewakili. Kemudian tentu yang kita cintai, kita banggakan Bapak Bupati Goa, Bapak Doktor Adnan Firca Ihsan Yassin Limpo. Saya agak susah sebut yang tengah itu. Kemudian bersama Ibu yang saya hormati. Kemudian tentu Ibu Wakil Bupati, Bapak Karaim Kio yang saya hormati beserta Ibu. Tentu Ketua DPRD Kabupaten Goa, Bapak Wakil Ketua dan Ibu Wakil Ketua dan seluruh pimpinan, tentu seluruh anggota DPRD Kabupaten Goa yang saya hormati, saya banggakan. Ibu Ketua PJ Sekda yang saya hormati, saya banggakan seluruh Ketua Kepala OPD, kemudian para pimpinan partai yang hadir, tokoh agama, para pemangku adat yang hadir pada hari ini, ada juga keluarga kami dari Kerajaan Goa. Jadi nama saya kalau Andi Sudirman bin Sulaiman bin ada sampai ke beliau keluarga. Jadi saya ponakan dari, nah itu sampaikan waktu masih Andi Ijo, Andi yang sebelumnya. Tapi kita memang satu persaudaraan kerajaan-kerajaan di seluruh Sulawesi Selatan. Saya masih bisa menyambung bin saya sampai ke, tapi saya tidak tahu kalau adiknya. Kemudian tentu yang saya hormati seluruh pemuda, tokoh para camat, lurah, dan kepala desa yang hadir secara virtual, dan hadirin sekalian masyarakat dan hadirin yang saya tidak dapat sebutkan satu persatu, yang tentu tidak mengurangi rasa hormat kami. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'in wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Syada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syada anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da amma ba'd. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat kesehatan, kesempatan yang diberikan kepada kita semua. Salawat dan salam atas junjungan Nabiullah Muhammad SAW. Tentu mudah-mudahan kita senantiasa menjadi pejabat-pejabat yang amanah dan tentu berjalan di atas tuntunannya, dan paling penting bahwa dapat berhujjah kelak di hadapannya. Amin. Pertama-tama apresiasi sebesar-besarnya kepada Bapak Bupati yang mendengarkan tadi sambutan beliau sangat-sangat progresif daripada apa program-program yang dijalankan, dan tentu melihat seperti ini kita akhirnya terbawa juga bersemangat dengan penyampaian beliau dan segala capaian-capaian, dan kita melihat sendiri hasil daripada selama kepemimpinan beliau di Kabupaten Goa, dari hasil pemilihan kemarin yang terakhir tertinggi se-Sulawesi Selatan, luar biasa Bapak Bupati. Artinya di balik daripada suara itu, yang pertama adalah mengandung nilai kerjanya dipandang masyarakat masih bisa untuk kemudian diberikan amanah. Di balik yang kedua itu adalah bahwa masyarakat memiliki tentu harapan-harapan yang lebih besar lagi. Tentu ini adalah suatu prestasi kinerja dan tentu akan menuntut untuk prestasi-prestasi berikutnya. Dan tadi sudah disampaikan dari berulang kali bahwa memang Kabupaten Goa ini terkenal dengan bagaimana tuntutan untuk SDM. Tadi sudah dipaparkan sedemikian hingga sampai untuk bagaimana warga-warga untuk sistem pendidikan beasiswa, kemudian sinergitas dengan lurah dan desa itu, terima kasih banyak, itu sangat baik sekali Pak Bupati. Tadi juga disampaikan tentang infrastruktur. Saya to the point saja. Apalagi ada Bu Ketua di sini dan seluruh anggota DPRD, dan saya sudah lihat-lihat juga anggota DPRD dari Kabupaten Goa, ada luar biasa banyak, dan paling tidak kami selalu bekerja sama. Dan alhamdulillah Pak Bupati waktu kemarin ketemu dengan kami untuk mengundang acara ini menyampaikan juga hal yang sama. Beliau ini saya senangnya karena respek dan sifat kataunya kuat. Beliau sebelum naik tadi bicara ke sini sudah menyampaikan ke saya, ya itulah adat kita bagaimana respect each others. Sipak tahu satu sama lain.
Artinya beliau menyampaikan dan saya juga sudah 2 kali disampaikan. Waktu kemarin ketemu di kampus. Dan sejak itu sekitar 4 bulan yang lalu, mungkin 3 bulan lalu, kami ketemu di kampus Goa Teknik dan disampaikan tentang jalan Hertasning itu dan sudah masuk dalam anggaran untuk tahun depan. Kenapa? Karena saya melihat beliau bagaimana mau untuk melihat betul-betul yang sentral dan penting bagi masyarakat. Maka dengan begitu saya melihat dari cara menyampaikan memang betul-betul butuh, saya melihat fakta di lapangan dan kita sudah mengusulkan dan tentu sudah ada Bu Ketua, sudah aman dan beserta jajaran di sini, aman bola Pak. Karena sekarang sudah didorong ke DPR. Kemudian yang kedua, yang strategis juga, ini karena agak lambat dikasih tahu saya baru kemarin, baru juga kita mau dorong. Kemarin saya sudah instruksikan kepada PUTR, itu tentang jalan di Burung-Burung. Dan tentu Ibu Ketua juga perhatian terhadap itu dan beberapa juga DPRD dari Kabupaten Goa juga sering menyampaikan. Tentu terlepas daripada semua yang program yang kita masukkan, kadang-kadang kita terselip hal-hal yang kurang untuk dimasukkan, tetapi ini dalam pembahasan mudah-mudahan kita sudah mengajukan bahwa bagaimana di perempatan menjadi prioritas ya. Itu sesuai dengan pembicaraan kami dengan Bapak Bupati Goa. Dan saya rasa teman-teman juga di DPR dan seluruh provinsi selalu mensupport Kabupaten Goa. Apalagi tumpuan harapan kita di Sulawesi Selatan adalah selain Kota Makassar adalah wilayah penyangga daripada ibu kota provinsi. Dan tentu Goa adalah menjadi kebanjiran, Pak. Kebanjiran penduduk, kebanjiran tekanan juga untuk dari segi bagaimana menjadi yang terbaik di Sulawesi Selatan ini. Kemudian perlu saya sampaikan juga bahwa saya sudah melihat tadi mereview kembali sejauh mana sudah anggaran APBD masuk di Kabupaten Goa. Saya sudah catatkan, insya Allah kalau berjalan sampai tahun depan akan mencapai plus minus 200 miliar masuk di Kabupaten Goa. Ini terima kasih banyak tentu dari semua anggota DPRD, wilayah Dapil Kabupaten Goa, dan juga tentu dari Ibu Ketua dan seluruh hadirin sekalian yang selalu mendorong. Dan inilah dari rakyat untuk kembali kemudian kepada rakyat. Kami ini hanya ditempatkan di posisi ini, naik ke panggung membicara sebagai penyambung lidah rakyat untuk menuliskan kembali apa yang sesungguhnya menjadi hak-hak, menjadi kewajiban kami dan menjadi hak daripada masyarakat banyak. Dan alhamdulillah ke depan kami tentu akan memperhatikan apa yang menjadi fokus juga Bupati Goa, Bapak beserta bahwa Wakil Bupati Goa, tentu di seluruh jajaran DPR, bahwa akan ada program-program bagaimana perbaikan SDM. Insya Allah tahun depan kita sudah menganggarkan sekitar 40 miliar untuk seluruh Sulawesi Selatan, sistem digital approaching untuk pendidikan. Kenapa? Kami sudah terlalu banyak yang datang Bupati, Wali Kota, terkait masalah pendidikan kita di jajaran pendidikan menengah. Bahwa mereka tidak masuk sekolah, ada yang 50% hadir, kemudian pendidikannya ketika tidak disupport dengan kualitas yang tidak baik, maka menjadi masalah. Olehnya itu, tahun depan kita akan memprogramkan, mencanangkan pendekatan digital dengan memasang semua server-server di sekolah-sekolah, dan termasuk server big data di Dinas Pendidikan, dan sistemnya adalah bagaimana mengajar satu guru, satu standar, satu Sulawesi Selatan. Artinya nanti pengajarnya bisa saja dari Maros, bisa saja dari Goa Tinggi Monco misalnya, guru matematikanya, tapi sudah menjadi live streaming dan bisa dua arah dengan anak-anak kita seluruh Sulawesi Selatan. Dan ini bisa diakses baik secara offline maupun online, digital video maupun sistem pembelajarannya. Harapan kami dengan membelikan sistem server yang kuat, ini mencontek sistem yang diadakan di Harvard University, bagaimana kalau dulu ada jarak jauh pendidikan. Teman-teman saya di engineering dulu di perusahaan multinasional swasta, perusahaan asing, itu mereka sudah kuliah sambil kerja di kantor Jakarta. Tapi ijazahnya dari mana? Dari Jerman, dari Manchester University, dari mana? Dari Harvard. Semuanya ijazahnya dari luar, tetapi kuliahnya tetap kerja. Ini yang kita mau dorong ke depan. Malahan rata-rata teman saya anaknya jarang yang sekolah di tempat-tempat sekolah. Mereka sekarang sekolah berapa? Bagaimana? Homeschooling. 20%-nya hanya masuk tatap muka ketika mau ujian. Mereka diberikan modul, ada modul secara video, ada modul secara
langsung dan mereka bisa membuka dan mereka punya timer untuk ujian dan sebagainya testing. Sehingga bagaimana penataan seperti ini bisa kapasitas sekolah lebih kuat, kemudian sistem pembelajaran lebih bagus. Inilah yang kita konsepkan dan tentu mohon dukungan daripada para Ibu Ketua dan seluruh anggota DPRD. Paling tidak dengan begini adalah mencerdaskan sistem pendidikan Sulawesi Selatan, satu guru satu standar. Karena saya juga dulu dari desa, apalagi kami anak kolong, anak seorang prajurit TNI yang kemudian hidup di desa. Pendidikan saya lihat-lihat di kampus ini banyak lulus orang kota atau orang desa yang tinggal di kota atau menimba ilmu di kota. Makanya dengan sistem ini gurunya terbaik mengajar, tapi seluruh Sulawesi Selatan menikmati bagaimana sistem pembelajarannya. Inilah yang kita dorong ke depan, membuat modul, membuat sistem pengajaran live, mengajar dan bisa dua arah. Dengan begini sistem kekuatan pendidikan kita ke depan bisa jauh lebih kuat. Dan tadi sampaikan Pak Bupati bahwa investasi yang terkuat di dunia ini adalah investasi SDM, bukan infrastruktur. Infrastruktur adalah bagaimana implementasi daripada sebuah sistem SDM. Nah ini yang perlu kita terapkan kepada, apakah ini sejalan dengan program Bapak Presiden Jokowi terkait periode kedua beliau untuk menegaskan kembali infrastruktur dan juga tentu SDM yang lebih kuat. Kemudian berikutnya saya sampaikan pada hari ini sekalian, saya cinta saya banggakan. Tentu tadi kesehatan disinggung juga, kami sangat-sangat senang akan menghadirkan, mendekatkan pelayanan kesehatan kepada desa-desa. Terima kasih banyak Pak Bupati, tentu atas nama pemerintah Provinsi Selatan. Dan ini juga kita akan support. Dan tentu di Sulawesi Selatan ini kami sudah pada tatanan hari Jumat nanti akan melakukan finalisasi diskusi dan untuk pembangunan rumah sakit, salah satu rumah sakit internasional di Indonesia. Bukan Indonesia Timur ya, Indonesia adalah rumah sakit OJK. Otak, jantung, dan kanker. Bukan OJL ya. Kalau OJL, otak, jantung, lidah, berarti contoh dia. Ini OJK penting sekali bagi kita. Bukan cuma saya, bukan saya masa kepemimpinan saya, bukan. Tapi saya sudah catat-catat. Mohon maaf, saya menyampaikan juga. Orang tua saya almarhum terkait masalah itu juga. Saudara saya ada satu, itu juga masalahnya. Kalau bukan otak, jantung, dan stroke dan sebagainya teman-temannya. Ketiga, ada sepupu juga masih umur 33 tahun. Kena juga, sama kasusnya. Kemudian ada beberapa keluarga-keluarga sekitar, kasusnya sama. Tante dan sebagainya. Saya belum keluar. Begitu keluar banyak pejabat juga. Yang adalah ternyata di seluruh Indonesia ini, tertinggi untuk angka kematian ini, penyerangannya adalah adanya di Sulawesi Selatan. Saya melihat-lihat apa ya? Oh, di sini memang kita punya khas yang kita tidak bisa tinggalkan juga. Coto dan Konro. Dan saya berat untuk dipisahkan dengan itu. Makanya dengan itu, saya memohon kepada Bapak Bupati, kepada Wakil Bupati, dan seluruh jajaran, dan seluruh anggota DPR RI, dan seluruh DPRD, dan seluruh tokoh masyarakat, kita dorong ini. Karena ini akan menjadi investasi juga bagi kita semuanya, untuk tidak meninggalkan kearifan kita, tetapi tetap pendekatan-pendekatannya ada. Kita ada sistem pendekatan di hilir, rumah sakit, yang dibangun nanti 3 tower, dengan nilai sekitar 2,5 triliun. Mereka menyampaikan kepada saya pembangunannya kita upayakan 2 tahun, 3 tahun. Saya bilang biar 5 tahun saya tidak pusing. Yang penting bangun di sini. Dia bilang Bapak bangun, saya sudah senang. Jadi tidak jadi di masa kami sampai 2023 itu tidak soal. Yang soal letakkan di sini dan bangun di sini. Saya ingin sekali barang itu. Saya ingin sekali barang itu. Keinginan saya sangat kuat untuk itu. Kenapa? Saya melihat orang sekitar kita dan ini menjadi rujukan untuk nasional, bukan rujukan untuk, karena skalanya akan menjadi rujukan nasional dan bahkan Asia Tenggara. Saya sampaikan, yang dibangun, ada dibangun 3 di Indonesia, termasuk di Surabaya 1 dan kemudian di Makassar 1. Dan Makassar adalah tempat menjadi yang strategis. Kemudian berikut yang perlu saya sampaikan, bahwa ke depan juga kami mohon kepada Bapak Bupati dan seluruh jajaran, permintaan saya selalu kepada Bupati-Bupati, Kabupaten Kota, Wali Kota, adalah bagaimana mendorong puskesmas-puskesmas kita kembali kepada kitahnya. Pusat kesehatan masyarakat. Bagaimana pusat kesehatan masyarakat adalah menjadi lebih kepada promotor kesehatan, Promkes.
Untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat kita, mendeteksi dini, melihat, mengecek, oh Bapak ini tekanan darahnya sudah tinggi Pak. Oh kurang olahraganya Pak. Oh kemudian Bapak harus melakukan ini, dan sebagainya, dan sebagainya. Dengan melakukan preventive action, ini harus kita dorong ke depan. Kami ke depan akan mendorong Dinas Kesehatan untuk kemudian melakukan, apa yang dilakukan adalah rumah sakit melakukan penanganan secara kuat di hilir, dan kemudian Dinas Kesehatannya melakukan secara kuat di hulu, adalah promotor kesehatan. Dan kami mohon tidak mungkin kami laksanakan ketika tidak dibantu dari puskesmas kabupaten kota. Karena kenapa? Mereka yang bersentuhan dengan masyarakat. Prospek untuk ke depan adalah bagaimana preventive action yang sejalan dengan sistem-sistem penanganan di hilir. Kalau ini tidak balance, kita akan kacau sistem kesehatan kita. Kita akan menjadi objek-objek untuk komersialisasi di sistem kesehatan kalau kita tidak tanggulangi ini. Harus ada pendataan, harus ada penanganan dini, harus mendeteksi, dan masyarakat yang bisa membantu adalah puskesmas kita. Kami ingin masyarakat di desa itu terdata dengan baik. Oh keluarga si A ini potensialnya gennya adalah gen-gen kolesterol. Keluarga ini gennya banyak cancer, mohon maaf. Misalnya, ada, sorry maaf. Begini biasa na pingsan pak pidato, terbang ki contekannya. Kemudian hal lain bahwa bagaimana ke depan dengan preventif ini menguatkan kita kembali bahwa kita membalancing antara preventif dengan sistem penanganan di hilir. Tapi tidak melupakan hilir. Saya sudah hafal mungkin. Doakan saja. Kemudian perlu saya sampaikan juga bahwa di provinsi ini Pak Bupati memang banyak kendala kami. Kami rencana salah satu rumah sakit kami kerjasamakan dengan salah satu rumah sakit plat merah, Pertamedika. Kami menginginkan mereka tinggal pilih. Saya bilang pilih rumah sakit saya dari 7. Silakan pilih. Yang mana bisa dikerjasamakan dengan baik. Harapan kami dengan bekerja sama dengan baik bahwa mereka akan melakukan sistem reformasi dan bagaimana tatanan pelayanan yang baik, manajemen yang baik, dan kemudian bisa melayani masyarakat yang baik dan bisa mengangkat grade daripada provinsi ini. Kalau dilakukan secara sederhana saja berat. Kita harus melakukan secara, tapi satu hal yang selalu saya minta kepada seluruh jajaran OPD, jangan mengintervensi ketika mereka menginginkan sesuatu hal, ketika itu sudah menjadi komitmen kita untuk melakukan kerjasama. Saya bilang pilih, menjadi pilot project, apakah Anda menginginkan Labuan Baji, Anda menginginkan Dadi, Anda menginginkan Haji atau yang mana? Silakan. Harapan kami dengan melakukan kerjasama seperti itu, ini adalah BLUT yang sesungguhnya, Badan Layanan Umum Daerah sesungguhnya. Tapi tentu banyak bahasan di dalam terkait masalah aturan dan sebagainya. Paling penting adalah bagaimana menghadirkan mereka sistem kerjasama yang kuat. Kami juga sudah mencoba beberapa pendidikan kami. Kami mengambil beberapa sampel di Jakarta, kami tarik ke Makassar, lihat mereka rata-rata memang saya akui juga sebagai pernah di korporasi adalah terkait bagaimana kerjasama di pemerintahan yang sistem kerjasamanya adalah dirunut dari sistem aturan itu. Saya juga merasakan itu. Tapi mau tidak mau kita sudah menghadapi itu, kita harus jalan dengan itu dan bagaimana kemudian mencari titik tengah untuk itu. Saya melihat memang aturan-aturan itu dokumen yang kami butuhkan untuk sebuah kerjasama yang kecil saja adalah 13 perizinan dan dokumen. Untuk yang besar-besar sedikit membutuhkan 38 sistem perizinan, baik pusat, daerah, sampai yang kecil-kecil. Ini butuh semua penjenjangannya. Dan inilah kadang-kadang menjadi stopper bagi kami, tapi paling tidak kami tidak berputus asa untuk itu, karena kami sudah di sini dan kami akan pelan-pelan, step by step, bagaimana smooth, slow but sure, artinya pelan-pelan tetapi pasti untuk yang kita lakukan semuanya. Demi untuk kemaslahatan orang banyak dan tetap aman bagi kami semuanya. Kemudian terakhir paling disampaikan bahwa vaksin, tadi disampaikan vaksin, saya minta tolong juga kepada Bapak Goa. Kemarin ada persilihan persoalan data kita, dan alhamdulillah kita sudah melakukan verifikasi dengan baik. Pak Bupati juga sudah melaporkan bahwa terkait data itu ada memang inputan-inputan yang harus digenjot lagi. Karena memang ketika pergantian aplikasi, makanya hati-hati, era pendekatan digital approaching, ketika kita mengganti-ganti sistem aplikasi, maka akan dampaknya adalah bisa besar. Seperti kemarin beralih dari Smile kemudian Pikir, kami ketinggalan sampai 300.000 data vaksin. Yang harus dirunut kembali dari desa, dari puskesmas, naik ke kesehatan kabupaten dan provinsi. Yang tercatat kemudian apa yang ditampilkan maka tentu akan ada deviasi. Ini normally.
Orang-orang ketika menginput data akan terjadi itu. Dan tentu ini sudah dibicarakan dengan kabupaten kota. Kami mohon Bapak Bupati untuk kemudian mendorong untuk bagaimana perbaikan hati. Tapi paling penting adalah kita harus tetap agresivitas tinggi untuk vaksin. Dan harus kemudian tidak memilih-milih vaksin. Kenapa? Selalu disampaikan, saya pernah tanya orang bule waktu mau divaksin di salah satu gor. Saya bilang, bule, saya bahasa ini, saya bilang, kenapa kamu mau divaksin di sini? Oh iya, saya mau divaksin karena lagi ini. Terus, kamu tidak takut dengan vaksin kami? Dia bilang, langsung dia simpel saja katakan, the best vaccine is the first you can get. Vaksin terbaik adalah yang pertama Anda bisa dapatkan. Kalau dapat, mau kata-kata vaksin suntik. Karena kita tidak tahu sampai kapan stoknya bisa tersedia. Dan penelitian membuktikan, dan bahkan kami cek di Dadi, salah satu sampel di sebagai posko provinsi, potensi game over daripada orang yang belum divaksin itu 20 kali lipat dibanding yang tidak divaksin. Ini mengerikan sekali. Ada yang bilang pernah kena COVID 1 kali, pernah kena COVID kedua kalinya. Kemudian dia merasa santai-santai saja. Sudah, enggak aman dan sebagainya, enggak usah vaksin dan sebagainya. Tapi ingat, dia game over di yang keempat. Itu saya lihat sendiri dan saya tanya. Kenapa? Kita ada ikhtiar, ada doa, tetapi butuh memang ini keseimbangan bahwa harus ada ikhtiar yang kuat di dalam diri kita. Harus ada ikhtiar. Jangan selalu bilang ini terserah di atas. Kalau mau seperti itu bicaranya, manjat di situ lompat turun. Orang muslim itu tetap mengenal namanya ajal dan kemudian ikhtiar. Bagaimana? Ada takdir namanya melawan syariah. Bagaimana takdir melawan syariah? Otak sudah berpikir jangan kau lompat turun mati kok. Lompat turun mati sudah, ajalnya sudah, tapi melawan syariah. Ya? Itu perlu dipahami bersama. Tetap takdir, tetapi namanya melawan syariah. Kemudian perlu kami sampaikan juga terakhir dari semuanya bahwa terima kasih banyak Bapak Bupati. Saya jujur 2 tahun sudah di sini HUT-nya dan kemudian selalu bisi saya, kemarin dibisi lagi saya sudah 2 tahun. Ada beberapa terkait bantuan keuangan, insya Allah kita akan perhatikan Pak Bupati, karena dengan kesabaran Bapak Bupati, saya sudah dibisi juga. Ini janji lama yang belum, belum terrealisasi. Dan saya akan mendengarkan dan kemudian bagaimana, tentu tahun ini kita pahami bersama sistem keuangan kita, dan tahun depan kita sudah akan memformatkan baik-baik, dan mudah-mudahan insya Allah tahun depan kita bisa mensinergikan kembali untuk apa yang kita akan lakukan. Demikian mungkin dari saya sampaikan juga terakhir bahwa saya sangat senang bekerja sama dengan Bapak Bupati dan seluruh di Goa ini karena orangnya fair, orangnya santun dan orang-orangnya sangat welcome sama kita semuanya. Alhamdulillah saya sangat senang dan juga merasa bahwa saya adalah bagian daripada orang Goa sendiri. Dan yakinlah bahwa di tempat ini juga banyak lahir pemimpin-pemimpin yang kuat. Termasuk Raja Goa. Dan sampai seterusnya. Dan ada menteri kita, Bapak Mentan sekarang, Pak Sarul, luar biasa. Dan bagaimana juga beliau adalah klan-klan yang selalu memimpin di wilayah ini. Dan tentu masih banyak menjadi cikal bakal untuk ke depan. Kami adalah kebanggaan tersendiri untuk itu. Sebagai Sulawesi Selatan dan untuk Indonesia yang lebih baik. Demikian mungkin dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Ada mungkin terselat lidah di kata-kata saya. Segala kesalahan dari saya sendiri dan pribadi, dan kebenaran itu hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak. Program yang saya dengar tadi, Satu Hafiz Satu Desa. Terima kasih banyak sudah diturunkan sampai level kabupaten dan desa. Dan saya tentu apresiasi sebesar-besarnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih Bapak Pelaksana Tugas Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebagai wujud rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya kita ikuti bersama pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Goa kepada Bapak Detrandos Kiai Haji Abu Bakar Paka. Disilahkan dengan hormat.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara fahada. Wassalatu wassalam ala man jaa'a bil huda. Wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahumma ya rabbal alamin. Segala puji dan rasa syukur kami persembahkan kehadirat-Mu atas limpahan rahmat dan taufik-Mu, sehingga kami dapat hadir di tempat ini pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Goa dalam rangka hari jadi Goa ke-701 dengan acara Orasi Bupati Goa dirangkaikan dengan peresmian proyek-proyek tahun 2021 dan penyerahan penghargaan. Allahumma ya arhamar rahimin. Terima kehadiran kami, restui acara kami, sehingga bermanfaat dan berberkah bagi kami, bagi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Goa. Allahumma ya khairal mas'ulin, kuatkan ukhuwah dan persaudaraan di kalangan kami, tanamkan jiwa dan semangat kebersamaan di hati kami, dalam membangun Goa ke depan yang lebih maju, lebih sejahtera, lebih aman dan berkualitas di bawah ridha-Mu. Allahumma ya sami'ad du'a, jauhkan bencana dan malapetaka dari kami. Angkat virus corona dari daerah dan tanah air kami, serta selamatkan hidup kami, dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, untuk menutup rapat paripurna hari ini, kami serahkan kepada pimpinan rapat yang terhormat, Bapak Haji Rafiuddin Raping, SE. Rapat paripurna Dewan yang kami hormati. Orasi Bupati Goa dalam rangka hari jadi ke-701 telah kita dengarkan bersama. Semoga paparan dan uraian yang telah disampaikan dalam orasi tersebut dapat menjadi renungan serta referensi bagi kita semua dalam mengemban tugas dan amanah mengawal pembangunan di Kabupaten Goa yang kita cintai. Hadirin sidang paripurna Dewan yang kami muliakan. Sebelum saya menutup rapat paripurna hari ini, perkenankan saya atas nama pribadi dan atas nama pimpinan serta segenap anggota DPRD Kabupaten Goa mengucapkan selamat kepada Dr. Adnan Purikta Iksan SHMH Bupati Goa atas pencapaian gelar doktor dalam bidang ilmu hukum dengan predikat sangat memuaskan dari Universitas Hasanuddin Makassar. Semoga predikat dan ilmu yang diperoleh dapat diamalkan dalam memimpin Kabupaten Goa ke depan. Sekaligus perkenankan juga kami menyampaikan selamat atas amanah yang telah diberikan kepadanya sebagai Sekretaris Jenderal Apkasi periode 2021-2026.
Ini sekaligus menjadi bukti bahwa Goa sebagai tanah kelahiran kita tidak pernah kehabisan kader pemimpin yang memiliki visi dan kemampuan memimpin yang dibutuhkan setiap zaman. Olehnya itu, sebagai penutup pidato pengantar rapat paripurna istimewa hari ini, perkenankan saya membacakan pantun. Dari Tombolopao ke Parigi, dari Tinggi Moncong ke Manimbahoi, dua periode jadi bupati, layak kiranya ke provinsi. Dari Bungaya ke Tompok Bulu, besoknya baru ke Birimbulu. Orang bilang wakil mau dulu, tapi ku jawab tunggu aja mau 01. Akhirnya kami mengaturkan terima kasih kepada seluruh undangan dan para hadirin sekalian atas perhatian dan ketekunannya mewakili rapat paripurna hari ini. Dan dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, rapat paripurna istimewa dalam rangka Hari Jadi Goa ke-701 saya tutup dengan resmi. Dirgahayu Goa ke-701 tahun, Goa maju dan tangguh. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menanamkan rasa cinta dan kebanggaan Ko Butta Goa bersejarah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rewa Goa. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dengan selesainya penutupan rapat paripurna, maka selesailah seluruh rangkaian acara rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Goa dalam rangka Hari Jadi Goa yang ke-701. Dan selanjutnya untuk acara tambahan yaitu acara pemberian penghargaan. Kami serahkan kepada rekan saya Dewi. Baik, mohon izin. Pelaksana tugas Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan akan meninggalkan tempat acara untuk mengikuti agenda lainnya. Dan untuk selanjutnya, bersama-sama kita nantinya akan menyaksikan penandatanganan prasasti. Baik, selanjutnya kita akan bersama-sama menyaksikan. Izin saya mau pamit karena saya tidak bisa ikuti sampai selesai acaranya. Berkenan saya harus ke Jakarta untuk ke Bapak Wapres, jadi ada undangan dan harus disiap di sana. Jadi saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon berkenan kepada awak media untuk
meninggalkan tempat karena selanjutnya kita akan bersama-sama menyaksikan pemutaran video lagu baik. Selanjutnya kita akan bersama-sama menyaksikan pemutaran video lagu Rewako Goa ciptaan Iwan Tompo, persembahan para pimpinan Forkopimda Kabupaten Goa dan pimpinan SKPD lingkup pemerintah Kabupaten Goa. Goa la birita
Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, sebagai bagian dari rangkaian acara peringatan Hari Jadi Goa ke-701 tahun 2021, berikut kita akan bersama-sama menyaksikan penandatanganan prasasti peresmian proyek-proyek tahun 2021 dan penerimaan piagam penghargaan. Untuk itu, kami mengundang dengan hormat Bupati Goa, didampingi Wakil Bupati Goa, Ketua DPRD Kabupaten Goa, dan para pimpinan Forkopimda Kabupaten Goa dan penjabat sekretaris daerah Kabupaten Goa untuk berkenan mengambil tempat. Baik, bersama-sama kita akan menyaksikan penandatanganan prasasti peresmian proyek-proyek tahun 2021 di wilayah Kabupaten Goa, diantaranya yaitu paket 3 pemeliharaan Jalan Lawa Bontoborong Tondorita yang berada di Kecamatan Biringbulu, paket 4 peningkatan Jalan Ruas Lebong Parigi di Kecamatan Tinggi Moncong, pembangunan jembatan Dusun Alu Desa Tanah Karang di Desa Tanah Karang Kecamatan Manuju, dan PAM Simas Desa Lasa-Lasa Kecamatan Bonto Lempangan. Selanjutnya penandatanganan prasasti proyek pembangunan embung kelompok tani Buta Salamat yang ada di Kelurahan Patapang Kecamatan Tinggi Moncong, pembangunan dam parit kelompok tani Patiroang Desa Cini Kecamatan Parigi, dan pembangunan pintu air kelompok tani di Desa Sicini, Kecamatan Parigi. Dan selanjutnya, proyek pembangunan gedung farmasi untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Goa. Selanjutnya, proyek pembangunan lumbung pangan masyarakat untuk Gapoktan Moncobalang, Kecamatan Barombong, dan Gapoktan Pak Bentengan, Kecamatan Bajeng. Baik, selanjutnya mohon berkenan Bapak Bupati Goa untuk menuju panggung utama didampingi Wakil Bupati Goa dan seluruh Forkopimda Kabupaten Goa dan pejabat sekretaris daerah Kabupaten Goa. Kita akan bersama-sama menyaksikan penyerahan piagam penghargaan dan juara perlombaan. Baik, mohon izin Bapak Wakil Bupati Goa, Ketua DPRD, dan pejabat sekretaris Kabupaten Goa untuk berkenan mendampingi. Kita akan bersama-sama menyaksikan penyerahan penghargaan dan juara perlombaan.
penyerahan penghargaan. Anugerah Kalpataru kategori Perintis Lingkungan dari Presiden Republik Indonesia diberikan kepada Bapak Darmawan Denasa, Kelurahan Tamalayang, Kecamatan Bontonopo, Kabupaten Goa. Selanjutnya Anugerah Media Humas tahun 2021 terbaik ketiga tingkat nasional kategori media sosial pemerintah daerah Kabupaten Goa dari Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Selanjutnya Piagam Apresiasi Pembinaan Proklim dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia kepada pemerintah daerah Kabupaten Goa. Selanjutnya penyerahan kendaraan operasional roda 4 dan roda 2 diberikan kepada Dinas Kesehatan berupa mobil ambulans sebanyak 4 unit, mobil combat PCR sebanyak 1 unit, dan selanjutnya kendaraan roda 2 jemput antar calon asektor sebanyak 1 unit diberikan kepada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Goa. Selanjutnya Lomba Penanganan COVID-19 terbaik tingkat Kabupaten Goa. Juara 1 diberikan kepada Desa Jenemadi, Kecamatan Patalasang. Juara 2 diberikan kepada Desa Lasa-Lasa, Kecamatan Bonto Lempangan. Juara 3 diberikan kepada Desa Lempangan, Kecamatan Bajeng. Harapan 1 diberikan kepada Desa Jene Talasa, Kecamatan Palangga. Harapan 2 diberikan kepada Kelurahan Borongloe, Kecamatan Bonto Maranu. Dan harapan 3 diberikan kepada Desa Tanah Kareng, Kecamatan Manuju. Selanjutnya penghargaan Badan Usaha Milik Desa Bersama yang baru pertama kali didirikan di Kabupaten Goa diberikan kepada Camat Barongbong atas peran serta kepedulian dalam membantu pendirian BUMDes Bersama Sehati Kecamatan Barongbong. Dan selanjutnya kepada Ketua Badan Kerjasama Antar Desa atas peran kontribusi dan kepedulian dalam membantu pendirian BUMDes Bersama Sehati Kecamatan Barongbong. Dan selanjutnya BUMDes Bersama Sehati Kecamatan Barongbong sebagai BUMDes Bersama pertama di Kabupaten Goa. Dan selanjutnya Piagam Proklim diberikan berupa sertifikat program Kampung Iklim kategori utama kepada Dusun Lembaya, Desa Rapolemba, Kecamatan Tompopulu. Dan selanjutnya pemberian UMKM yang mendapatkan bantuan peralatan hibah berupa 1 unit mesin printer. Dan selanjutnya pengelolaan PAD terbaik diberikan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. Selanjutnya Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan. Selanjutnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Atap. Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan. Dinas Perikanan. Direktur Utama PDAM Kabupaten Goa dan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Goa. Dan selanjutnya kepada Camat
diberikan kepada Camat Bonto Lempangan, Camat Bonto Nompo Selatan, Camat Parigi, pelaksana tugas Camat Biring Bulu, Camat Bonto Nompo. Dan Camat Bajeng Barat. Dan selanjutnya pemberian piagam penghargaan kepada kepala desa dan lurah yang berprestasi dalam pencapaian target PBB P2. Kepala Desa Lasa-Lasa, Kepala Desa Ulu Jangan, Kepala Desa Parang Lompoa, Kepala Desa Julu Matekne, Kepala Desa Bonto Loe, Kepala Desa Bonto Tangka, Kepala Desa Bonto Lempangan, dan Kepala Desa Paladingan. Selanjutnya dari Kecamatan Bonto Nompo Selatan, Kepala Desa Bonto Sungguh, Kepala Desa Pak Bundukan, Kepala Desa Tanrara, Kepala Desa Sengka, Kepala Desa Salajangki, Kepala Desa Salajo, Lurah Bonto Ramba, Kepala Desa Jipang, dan Kepala Desa Tindang. Dan selanjutnya Kecamatan Parigi diberikan kepada Kepala Desa Bilarengi, Kepala Desa Sicini, Kepala Desa Majanang, Kepala Desa Manimbahoi, Kepala Desa Jonjo. Dan selanjutnya dari Kecamatan Biringbulu diberikan kepada Kepala Desa Julukanaya, Lurah Tondrorita, Kepala Desa Baturape, Kepala Desa Parangloe, Lurah Laua, Kepala Desa Berutalasa, Kepala Desa Lembang Loe, Kepala Desa Taring, Kepala Desa Pencong, Kepala Desa Bori Masumbu, dan Kepala Desa Batu Malondro. Baik, selanjutnya dari Kecamatan Bonto Nompo diberikan kepada Kepala Desa Bonto Biraing Selatan, Kepala Desa Bonto Biraing, Kepala Desa Barembeng, Lurah Bonto Nompo, Kepala Desa Katangka, Kepala Desa Bonto Langkasa Selatan, Kepala Desa Bulogading, Kepala Desa Kale Barembeng, Lurah Kalaserena, Kepala Desa Romang Lasa, Kepala Desa Bonto Langkasa Utara, Kepala Desa Manjapai, Lurah Tamalayang, dan Kepala Desa Bategu.
Dan selanjutnya untuk Kecamatan Bajeng Barat diberikan kepada Kepala Desa Kale Mandale, Kepala Desa Mandale, Kepala Desa Bonto Manai, Kepala Desa Tanah Bangka, Kepala Desa Manjaling, Kepala Desa Bori Matakrasa, Kepala Desa Gentungan. Dan selanjutnya dari Kecamatan Manuju diberikan kepada Kepala Desa Tasese, Kepala Desa Manuju, Kepala Desa Patalikan, Kepala Desa Moncongloe, Kepala Desa Bilalan, dan Kepala Desa Tanah Karai. Dan selanjutnya Kecamatan Tombolopao diberikan kepada Kepala Desa Kandreapia, Lurah Tamawana, Kepala Desa Balasuka, Kepala Desa Erelembang, Kepala Desa Tabijaing, Kepala Desa Tonasa, dan Kepala Desa Mamampang. Selanjutnya untuk Kecamatan Barombong diberikan kepada Kepala Desa Kanjilo, selanjutnya Kecamatan Tompo Bulu diberikan kepada Kepala Desa Bonto Budung, Kepala Desa Tanete, Kepala Desa Garing, Lurah Cikoro, dan Lurah Malakaji. Dan selanjutnya Kecamatan Bungaya diberikan kepada Kepala Desa Ranaloe, Kepala Desa Bonto Manai, Lurah Sapaya, Kepala Desa Buakan, dan Kecamatan Manuju diberikan kepada Kepala Desa Tamalatea, Kecamatan Bontong Maranu diberikan kepada Lurah Borongloe, Kepala Desa Pakato, Kecamatan Palangga diberikan kepada Kepala Desa Palangga, Kepala Desa Todotoa, Kepala Desa Bunga Ejaya, dan Lurah Parambanoa. Dan untuk Kecamatan Tinggi Moncong diberikan kepada Lurah Garasi dan Lurah Bulu Tanah. Dan untuk Kecamatan Bajeng diberikan kepada Kepala Desa Lempangan, Lurah Tubajeng. Dan untuk Kecamatan Parangloe diberikan kepada Lurah Bonto Parang dan Kepala Desa Lonjo Boko.
kasih. Selanjutnya kami persilakan untuk kembali ke tempat. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum kita melakukan ziarah makam ke Sultan Hasanuddin, makam Syekh Yusuf, dan makam Kareng Patingaloang, selanjutnya kita akan bersama-sama untuk santap siang bersama yang ada di Baruga Kareng Galesong, lantai 2 kantor Bupati Goa. Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia, demikianlah seluruh rangkaian acara peringatan Hari Jadi Goa ke-701 tahun 2021. Semoga Kabupaten Goa lebih maju, mandiri, dan makin tangguh masyarakat Kabupaten Goa. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Jazakumullah khairan, billahi fisabilihaq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali. Aule landri malam salasari panramuan ku empo ami ku tindro antumi. Bapak Ibu Sobat Humas dimanapun Anda berada, demikianlah tadi telah kita saksikan bersama rangkaian peringatan Hari Jadi Goa ke-701 tahun 2021 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Goa, mendengarkan orasi Bupati Goa Bapak Dr. Adnan Purita Ihsan SHMH yang turut dihadiri juga oleh Bapak PLT Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, dan sejumlah pimpinan SKPD dan Forkopimda Provinsi Sulawesi Selatan. Dan selanjutnya juga tadi telah kita saksikan bersama penandatanganan sejumlah prasasti pembangunan proyek-proyek tahun anggaran 2021 dan juga penyerahan penghargaan yang diberikan langsung oleh Bapak Bupati Goa kepada sejumlah pimpinan SKPD lingkup pemerintah Kabupaten Goa, kepada lurah dan desa yang mencapai target PBB 100%. Baik,
Dengan berakhirnya rangkaian peringatan Hari Jadi Goa ini, selanjutnya masih ada rangkaian selanjutnya, yakni siarah makam yang akan dilakukan oleh Bapak Bupati dan Wakil Bupati Goa beserta seluruh jajaran Forkopimda lingkup pemerintah Kabupaten Goa, yakni ketiga makam pahlawan nasional asal Kabupaten Goa, yakni makam Sultan Hasanuddin, makam Syekh Yusuf, dan juga makam Kareng Petingaloan.